Halo semuanya, kalian tahu gak sih kalau Afrika Selatan adalah salah satu negara yang melakukan perubahan besar dalam bidang pendidikan setelah berakhirnya masa apartheid. Lalu bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di Afrika Selatan dan tantangan apa saja yang mereka hadapi serta bagaimana peran pemerintahan dalam mengatasinya? Perkenalkan, saya Amelani dengan NPM 251101003 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan mereview makalah dengan judul Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Afrika Selatan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbandingan Pendidikan Dunia yang diampu oleh Bapak Agus Faisal Asiha, MPDI. Nah, teman-teman, sejarah pendidikan di Afrika Selatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem apartheid yang berlangsung sejak tahun 1948 sampai dengan 1994, yang mana pada masa itu terjadi diskriminasi yang menyebabkan masyarakat kulit hitam mendapatkan akses pendidikan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kulit putih. Tetapi setelah sistem apartheid berakhir dan Nelson Mandela menjadi presiden, pemerintah terus melakukan berbagai reformasi pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, demokratis, dan inklusif bagi seluruh warga negaranya. Dalam penyelenggaraannya, Afrika Selatan memiliki 3 jalur pendidikan, yaitu formal, informal, dan juga non-formal. Nah, dalam pendidikan formal terdiri dari pendidikan anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 5 tahun, pendidikan dasar mulai dari usia 6 sampai 7 tahun, pendidikan menengah untuk mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan atau dunia kerja, dan yang terakhir itu pendidikan tinggi yang mencangkup program diploma, sarjana, magister, hingga doktor. Nah, di akhir pendidikan menengah, siswa ini diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional senior sertifikat atau NSC untuk memenuhi syarat kelulusan dan masuk ke perguruan tinggi. Kemudian ada pendidikan informal yang berlangsung di lingkungan sekitar dan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada pendidikan non-formal yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, seperti program Adult Basic Education and Training atau ABET yang membantu masyarakat mendapatkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi meskipun mengalami banyak kemajuan, Afrika Selatan juga masih menghadapi beberapa tantangan loh. Yang pertama itu ada kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, ketimpangan sosial dan ekonomi, distribusi guru yang tidak merata, dan perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Afrika Selatan ini menerapkan berbagai kebijakan pendidikan seperti program belajar wajib 9 tahun, kebijakan sekolah bebas biaya atau no fee schools untuk masyarakat yang kurang mampu, peningkatan kualitas dan profesionalisme guru, pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan, penerapan kurikulum nasional atau CAPS, dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan melalui School Governing Body atau badan pengelola sekolah yang mana melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengambilan keputusan sekolah. Jadi teman-teman, dari pembahasan ini dapat kita lihat bahwasanya keberhasilan reformasi pendidikan di Afrika Selatan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang lebih adil dan merata. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, tetapi Afrika Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya agar dapat memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh warga negaranya. Mungkin sekian review yang dapat saya berikan. Thank you for watching. Bye bye.